warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita akan berbicara, akan sedikit memberikan kajian tentang hikmah dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi ada hikmah di balik itu. Jadi ini sangat menarik sekali. Ikhwati fil aqidah, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada suatu hari, Nabi Musa ditanya oleh kaumnya tentang siapakah orang yang paling berilmu di antara mereka yang hadir pada saat itu, atau pada saat itu siapakah orang-orang yang paling berilmu. Kemudian Nabi Musa menjawab, jadi karena ditanya oleh kaumnya, Nabi Musa ini menjawab, wahai kaumku, orang yang paling berilmu di antara kalian itu adalah aku. Nah, adalah aku. Jadi nggak mengherankan dengan jawaban ini sebenarnya, karena Nabi Musa adalah salah seorang dari ulul azmi, Kemudian beliau juga pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Wa kallamallahu Musa takliman. Dia berbicara kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu di Bukit Tursina pada saat itu. Kemudian beliau juga, Nabi Musa juga menerima kitab suci Taurat. Jadi enggak disangsikan lagi bahwa pada saat itu memang kalau orang-orang di antara orang-orang tersebut ketika Nabi Musa mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berilmu, itu enggak salah-salah juga, pas-pas aja gitu. Karena dia adalah seorang nabi, Dan juga ikhwati fillah rahimakumullah, nama Nabi Musa ini diulang-ulang dalam Al-Quran itu sebanyak kurang lebih 300 kali. Masya Allah, ini sangat luar biasa 300 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tetapi dengan kejadian ini, ikhwati fillah rahimakumullah, Allah punya kehendak lain, Allah punya kehendak lain. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel, lalu ia bertanya kepada mereka, siapakah orang yang paling alim atau paling berilmu?
Nah, tiada seorang pun yang menjawab. Dan Musa berkata, akulah orang yang paling alim. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya. Ya. Dia katakan seharusnya aku tidaklah mempunyai ilmu kecuali yang Allah berikan, sedikit yang Allah berikan kepadaku. Seperti yang ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Maha suci Engkau, subhanaka la ilma lana. Kami tidak mempunyai ilmu apapun. Ya. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi Nabi Musa itu tidak menisbatkan ya ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Allah berfirman seperti itu. Dia lebih alim daripada kamu. Kemudian Musa pun bertanya, ini ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Silakan dibuka nanti. Kalau jamaah sekalian punya kitab tafsir Ibnu Katsir ayat surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Musa bertanya, wahai Tuanku, bagaimanakah caranya saya dapat bersua dengan orang tersebut? Nah, ikhwati fil aqidah, perjalanan pun dimulai. Ya, perjalanan melelahkan untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Kemudian singkat cerita, bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kita perhatikan di sini betapa tawadunya Nabi Musa alaihissalam di hadapan Nabi Khidir. Ya, Nabi yang mulia ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadamu ilmu yang benar, mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Nah, di sini Nabi Khidir alaihissalam ya tidak menjawab dengan rasa sombong ya, tetapi dengan ketawaduan dia menjawabnya. Apa kata Nabi Khidir? Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Tuhanku kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan aku tidak mengetahuinya juga. Jadi seseorang itu ya, ketika dia berhadapan dengan seseorang yang lebih banyak ilmunya atau siapapun dia, di dalam pembicaraan atau dalam satu diskusi, bisa kita katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa tersebut, ya. Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku, ya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, bisa jadi di antara kita ada yang mempunyai ilmu, ya, Allah ajarkan kepada dia mempunyai ilmu, tetapi tidak diketahui oleh saudaranya. Tetapi begitu juga saudaranya mempunyai ilmu,
yang tidak diketahui olehnya. Dan itu pasti, Pak. Karena tidak semua di antara kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan ya yang kelebihan-kelebihan tersebut yang pasti dimiliki oleh orang semuanya, tidak. Tetapi di antara kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak punya, dan begitu juga pun orang mempunyai kelebihan-kelebihan yang diketahuinya, sedangkan diri kita sendiri tidak mengetahui kelebihan-kelebihan dari orang tersebut. Nah, artinya di sini kalau kita mendengar percakapan Nabi Khidir ini adalah Nabi Khidir ini mengajarkan ketawaduan kepada kita. Bagaimana kita seharusnya bersikap di hadapan orang lain, ya, di hadapan orang lain, dengan serta-merta kita tidak menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Khidir tersebut. Nah, pelajaran yang sangat berharga sekali, ya. Jamaah rahimakumullah, di saat tawadu bertemu dengan tawadu, ya, masing-masing di antara mereka saling memuliakan, ya, bahkan saling merendah bahwa mereka berdua tidak mempunyai apa-apa. Jadi ini adalah pelajaran sangat berharga bagi kita. Banyak dia para alim ulama yang memang melakukan hal-hal yang telah dilakukan, mengambil pelajaran dari Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Seperti ikhwati fillah rahimakumullah, video, salah satu potongan video yang biasa kita lihat di WhatsApp, ya, bagaimana Buya Yahya, ya, yang ketika mengisi kajian, kemudian ada seseorang yang bertanya, ternyata yang bertanya itu adalah seorang Habib, ya, seorang Habib, dan dia paham benar, kenal benar dengan Habib ini. Dan pada saat itu Buya Yahya tidak mengetahui kalau memang ada Habib itu di situ, ya, karena setelah dia menyebutkan namanya baru Buya Yahya ngeh gitu, ya, kalau dia itu memang seseorang yang memang dari zuriatnya Rasulullah SAW dan mempunyai ilmu yang sangat luas juga, masya Allah. Begitu mulianya mereka, ya, sehingga Habib Novel tadi ini tidak mau menampakkan dirinya, tetapi dia bertanya kepada Buya Yahya bukan karena dia menunjukkan keilmuannya, tidak, dikarenakan memang pertanyaan yang tulus dari hatinya. Setelah melihat Habib Novel tersebut bertanya dan menyebutkan namanya, baru dia ngeh bahwa dia ini adalah seorang yang berilmu juga. Kemudian Buya Yahya mempersilakannya duduk bersamanya, masya Allah. Ini adalah ihtiraman bagi orang-orang yang berilmu, ya. Jadi ketika orang yang tawadu bertemu dengan orang yang tawadu juga, begitulah keadaannya, ya, begitulah keadaannya. Tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Bisa jadi orang yang di bawah itu lebih mulia daripada yang duduk di atas ini. Bisa jadi bapak-bapak, ya, para hadirin yang di hadapan saya ini lebih mulia daripada saya yang berada di atas ini, ya, karena memang saya menyadari bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya sendiri sangatlah sedikit, ya. Maka dari itu maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran firman-Nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, hingga
pada saat itu Nabi Musa pun mengatakan dengan kesungguhan dan kejujurannya, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amran. Nah, ayat ini ya ada di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 69 ini sering kita ulang-ulang kalau kita membaca surah Al-Kahfi ini pada malam Jumat dan hari Jumat. Qala satajiduni insyaallah. Dia Musa berkata, insyaallah engkau akan dapati aku sabiran, orang yang sabar, wala asi, dan aku tidak akan menentangmu, laka amran, dalam urusan apapun. Jadi Nabi Musa mengikrarkan seperti itu ketika dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan bersabar dengan apa yang diajarkan nantinya oleh Nabi Khidir ketika di dalam perjalanan mereka tadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, setiap pertemuan pastilah ada perpisahan gitu ya. Dan perjalanan beliau, kisah beliau itu berakhir ya dengan perpisahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala hadza firaqu baini wa bainik. Nah, Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Saunabbi'uka bita'wili, aku akan memberikan penjelasan kepadamu malam tastati' alaihi sabran, yang kau belum bersabar atas apa yang terjadi selama ini. Itu dalam Al-Quran surah Al-Kahfi juga sering kita baca. Jadi mungkin ikhwati fillah rahimakumullah, karena perpisahan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini ya, ada sebagian kita ya, karena kita berulang-ulang ya membaca gitu ya surah Al-Kahfi ini ya, kita berulang-ulang membaca surah Al-Kahfi ini, dan bisa jadi kita menemukan di situ bahwa Nabi Musa itu gagal dalam dia belajar kepada Nabi Khidir ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Musa ini gagal ketika dia belajar dengan Nabi Khidir. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah lah yang menyuruh Nabi Musa alaihissalam belajar dan menempuh perjalanan jauh ya untuk menemui Nabi Khidir ya. Tentu ikhwati fillah rahimakumullah, ada hikmah dari perjalanan itu ya. Meski proses belajar yang dilalui oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu kandas setengah jalan. Cuman hanya beberapa saat saja Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Tetapi di situ ikhwati fillah rahimakumullah, perhatikan, kalau kita perhatikannya, awal mula teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, mungkin disitulah ya tujuan utama pengembaraan Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin pada saat itu Nabi Musa gagal di dalam bersabar, di dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin beliau gagal menguasai ilmu hikmah yang diajarkan Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena beberapa kali Nabi Musa sering bertanya kepada Nabi Khidir. Padahal kata Nabi Khidir apa? Pokoknya kamu diem aja. Apa yang saya lakukan ini, pokoknya kamu diem aja, nanti aja. Kalau mau bertanya nanti, ada saatnya kamu akan bertanya. Tetapi Nabi Musa belum bersabar. Kenapa? Karena yang dilihat di dalam perjalanan tersebut adalah sesuatu hal yang membuat terusik dirinya, terusik jiwanya. Kenapa kok sampai ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada orang-orang tersebut, dan tidak masuk dalam logikanya ya. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Musa telah mengajarkan banyak hal kepada kita ya. Nabi Musa telah mengajarkan banyak hal kepada kita, yakni apa? Yang paling penting adalah membuang sifat ego yang ada di dalam diri Nabi Musa itu.
Itu pelajaran pertamanya. Yang kedua adalah merendah di hadapan orang lain. Itu yang kedua. Membuang sifat ego. Ya, pelajaran yang diambil dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini yang pertama adalah membuang sifat ego. Yang kedua adalah merendah dalam artian tawadu terhadap siapapun yang dia temui. Bisa jadi orang yang selama ini kita anggap tidak ada apa-apanya, ternyata dia lebih daripada kita. Yang ketiga apa? Tawadu terhadap ilmu. Yang keempat, mengakui bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat luas sekali. Jadi samudra yang tidak bertepi. Jadi kalau kita baca ya di dalam Al-Qur'an itu, surat itu sering saya dengarkan Ustaz Slamet yang sering membaca di dalam imam ya. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi nanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan, kalau seandainya engkau jadikan tinta lautan itu sebagai tinta untuk menulis ilmu-ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, kemudian engkau jadikan ranting-ranting seluruh pohon yang ada di dunia ini ya sebagai penanya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Tidak akan habis ya, tidak akan habis ilmu yang Allah miliki, sekalipun lautan itu kamu tambah lagi dengan dengan tinta yang seluas lautan tersebut, berapa kali pun kamu tambah, kemudian kamu jadikan seluruh batang pohon yang ada di dunia ini, kamu tambah lagi dengan semisalnya, maka tidak akan pernah habis menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita lihat ya, dan kita perhatikan ya, kan ada itu ya, salah satu iklan Google apa ya. Ketika ada seorang perempuan yang tidur ya, di tengah lapangan rumput itu ya, kemudian ditarik zoomnya ke atas gitu ya, tambah kecil lagi, tambah ke atas lagi, tambah kecil lagi. Ternyata kita ini di dunia ini memang tidak ada apa-apanya, ikhwati fillah rahimakumullah, kecil sekali. Jadi kalau seseorang itu menganggap dirinya paling berilmu daripada yang lainnya, maka celakalah orang tersebut. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Masih banyak orang yang lebih berilmu daripada kita. Apalagi kalau kita jadikan ya iklan dari Google tersebut sebagai pembanding untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Pelajaran yang diambil oleh hikmah dari pelajaran Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Lebih mengakui kelebihan orang lain daripada diri kita sendiri, ya. Dan pada hal yang sama juga menyadari bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Jadi lebih baik kita mengakui kelebihan orang lain, sehingga menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai waliyazubillah ya, kita lebih menganggap diri kita lebih daripada orang lain, sedangkan orang lain tidak ada apa-apanya. Nauzubillah min zalik.
Nah, 5 pelajaran ini menjadikan satu hikmah yang saling berharga bagi diri kita semuanya. Mungkin memang Nabi Musa alaihissalam, beliau ini gagal di dalam bersabar, ya. Tetapi beliau telah berhasil mengalahkan ego di dalam diri sendiri, ya. Berjalan jauh untuk belajar pada seseorang. Kalau seandainya Nabi Musa pada saat itu, ya, tidak menurunkan egonya, maka dia tidak bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Nabi yang mempunyai banyak kelebihan, ya. Hatta Nabi Musa ini bisa pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, secara langsung. Kemudian mau belajar kepada Nabi Khidir, ya, mau belajar kepada Nabi Khidir. Jadi dengan hal itu Nabi Musa ini telah berhasil mengalahkan ego di dalam dirinya sendiri, ya, berjalan jauh untuk belajar kepada seseorang. Wallahu alam, di sini tidak disebutkan ya berapa lama Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir ketika belajar itu, ketika mengambil hikmah dari perjalanan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Terkadang mimpi kita tersebut tidak harus menjadi kenyataan, tetapi perjalanan menuju mimpi adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita lewat mimpi-mimpi tersebut, ya. Perjalanan menuju mimpi yang kita cita-citakan selama ini. Dan tarbiyah itu mungkin jauh lebih berharga dari apa yang telah kita mimpikan. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan ini, ya, sehingga kehidupan ini memberikan banyak pelajaran sekali, banyak pendidikan yang kita dapatkan dari perjalanan kehidupan kita ini. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Begitu banyak Nabi Musa alaihissalam mengambil pelajaran dari Nabi Khidir ketika di dalam perjalanan tersebut. Bahkan terkadang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimakumullah, sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lain yang jauh lebih besar daripada itu. Allah sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita, tetapi bisa jadi pada saat ini kita belum menyadarinya, ya. Makanya kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, ya, kepada kita semuanya lewat kisah ini, ya. Kemudian dan perjalanan mimpi, ya, perjalanan menuju mimpi itulah bekalnya untuk menghadapi hal-hal yang besar. Jika bekal ini tidak kita miliki, maka kita akan tumbang bersama dengan waktu, ya. Masya Allah. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita di dalam hidup ini, di dalam keseharian kita. Bisa jadi di antara kita ada pelajaran yang sangat berharga di dalam dirinya. Bagaimana kita meraih mimpi-mimpi tersebut? Bagaimana kita meraih cita-cita? Akan meraih cita-cita yang selama ini kita idam-idamkan. Tetapi di dalam perjalanan menuju cita-cita tersebut, pastilah banyak hal-hal yang kita dapatkan di situ. Banyak hal hikmah-hikmah yang kita dapatkan di situ. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hikmah-hikmah yang bisa jadi dari hal yang kecil tetapi mempunyai hikmah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita di dalam perjalanan hidup kita ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang kecil saja di dalam kehidupan kita? Bisa jadi kita mengambil hikmah dari perjalanan seseorang hamba yang sangat mulia, yang bisa jadi kita anggap itu orang tersebut tidak memiliki apa-apa, miskin secara harta, tetapi Allah mengajarkan kita bagaimana seseorang tersebut bisa memanfaatkan waktunya di dalam kesibukan dia. Apa yang sedang viral kemarin, seseorang pengemis, ya, siapa namanya,
Lupa saya. Ketika di dalam sela-sela waktunya mengais rezekinya lewat memulung ya, dia masih menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Dan itu bukan bukan sesuatu yang memang dibuat-buat, tidak. Dan itu tertangkap oleh kamera seseorang, kemudian diviralkan. Masya Allah. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya lewat apa yang dia baca pada saat itu. Allah pertemukan dia dengan hamba-hambanya yang soleh. Allah pertemukan dia dengan hamba-hambanya yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Allah pertemukan dia dengan hamba-hamba yang soleh di dalam dalam kehidupan, yaitu dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dengan Syekh Ali Jaber yang menghadiahkan dia dengan umroh bersamanya. Padahal dari sesuatu hal yang sangat kecil sekali. Memang satu hal yang sangat luar biasa ya. Pesan dari kakeknya kepada dia, manfaatkan waktumu untuk belajar membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran di setiap kesempatan. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi kita di dalam kehidupan perjalanan hidup kita meraih mimpi yang kita sekarang ini kita idam-idamkan. Sebenarnya ikhwati fillah rahimakumullah, mimpi kita yang tertinggi saat ini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain-lain. Kalau mimpi dunia itu kecil saja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mimpi kita yang terbesar saat ini adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Begitu juga bertemu dengan Rasulullah dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya Rabb. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana seseorang kemarin ya, kalau kita lihat viral ya, berita ini viral juga di sosmed ya. Ketika seseorang ditanya bagaimana sikapnya ketika engkau bertemu dengan, pada saat ini engkau bertemu dengan Rasulullah SAW. Pernah mimpi nggak kita Pak bertemu dengan Rasulullah SAW? Pernah terbetik nggak keinginan kita selama ini bertemu dengan Rasulullah SAW? Nah, ini adalah sekelumit ya, sekelumit hikmah-hikmah yang bisa kita ambil gitu dalam perjalanan hidup kita. Bahwa kalau di dalam pepatah Minang itu dikatakan alam takambang jadi guru. Jadi yang ada di alam ini semuanya jadi guru kehidupan bagi kita, diri kita semuanya. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan ini, ya? Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan ini? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada kita begitu banyak episode perjalanan untuk sesungguhnya untuk meruntuhkan ego kita, ya. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak merasa ego, ya, terhadap diri kita sendiri, bahwa diri kita itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah rahimakumullah pada satu saat ya mengulang kembali sirah nabawiyahnya Ustaz Saiful kemarin, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk, ya, kalau kata Ustaz Saiful istilahnya nongkrong-nongkrong gitu ya, bersama para sahabat, ya, di masjid, ya, duduk-duduk bersama, ya, berbicara tentang ngopi, ya, maksudnya ngopi ini, ngobrol perkara iman. Pada satu saat ada Rasulullah berkata, nanti sebentar lagi akan ada seseorang ahli surga, ya. Nah, yang datang ternyata orangnya biasa-biasa saja gitu ya, masuk ke dalam masjid tersebut. Kemudian di hari yang berikutnya begitu pula kata Rasulullah SAW, nanti sebentar lagi akan datang kepada kita seseorang ahli surga. Nah, begitu juga hari berikutnya sama aja. Jadi ada salah seorang sahabat yang penasaran dengan orang ini. Kemudian dia datang
mendatangi orang tersebut, kemudian dikatakannya bahwa dia punya masalah dengan keluarganya. Dia meminta menumpang untuk beberapa hari saja di situ, dikarenakan ingin melihat amal perbuatan orang itu. Ternyata ikhwati fillah, setelah beberapa hari dia tinggal bersama orang tersebut, nggak ada yang istimewa amal ibadahnya orang tersebut. Ya, nggak ada yang istimewa. Ternyata apa? Setelah dia bertanya kepada orang tersebut, ternyata simpel saja. Simpel saja. Simpel saja ya. Yaitu sebelum dia tidur, dia berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, dan dia berusaha sebelum dia tidur tersebut meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini dia zalimi, dan dia berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang simpel, pelajaran yang simpel. Sedangkan para sahabat Rasulullah SAW tadi kaget gitu ya, kenapa kok nggak mereka gitu yang ahli surga, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah. Tetapi kenapa orang itu? Ternyata itu satu pelajaran yang kita ambil, yaitu meruntuhkan ego para sahabat tersebut, agar melihat orang yang memang mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa jadi para sahabat tersebut tidak mempunyai kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Ikhwati fillah rahmatullah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah peristiwa tersebut, ya, menghadapi hal-hal yang besar, beliau harus berhadapan dengan ayah angkatnya sendiri yang sangat kejam sekali, ya. Beliau juga harus menghadapi para penyihir Firaun pada saat itu. Bagaimana seorang anak ya yang menghadapi ayah angkatnya yang telah merawatnya dari kecil, sedangkan ini masalah perkara iman, ya, dan dia dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan besar tersebut. Kemudian dia juga dihadapkan dengan penyihir-penyihirnya Firaun pada saat itu yang sangat luar biasa keilmuannya, ya, ilmu sihirnya. Kenapa di sini Nabi Musa ini di Mesir ini, ya, sangat luar biasa ilmu sihirnya, dan sampai saat ini Pak sangat terkenal sekali memang ilmu sihirnya. Dan bahkan, ya, qadarullah Pak, ya saya pernah ke Kairo gitu ya, pernah ke kota Kairo dan pernah masuk ke dalam musim Kairo tersebut, ya. Dan di sana banyak sekali memang peninggalan-peninggalan Mesir kuno itu yang berkaitan dengan ilmu sihir, ya, berkaitan dengan ilmu sihir. Apalagi kalau kita pernah ke ke piramida-piramida yang ada di sekitaran kota Kairo, terutama di Giza. Di Giza itu ada 3 piramid, ya, yang satunya paling besar, kemudian yang kedua kecil, agak kecil, yang ketiga agak kecil. Nah, di Giza itu Pak, disitulah dari 3 piramid itu bisa diambil pelajaran bagaimana orang-orang sana, ya, orang-orang Mesir kuno pada dulunya banyak mempertajam ilmu sihir mereka dengan menyembah piramid-piramid tersebut, mengambil dari kuburan-kuburan tersebut, karena ternyata piramid-piramid tersebut adalah kuburan raja-raja Mesir kuno pada dahulu kala, ya, tempat makam-makamnya Firaun. Dan di dalam situ banyak sekali, ya, sudah habis ya, hikmah yang bisa kita ambil. Jadinya sangat besarnya sekali pengaruh sihir pada masa Firaun tersebut. Dan juga Nabi Musa alaihissalam harus menghadapi masa kritis dan genting ketika beliau dihadapkan pada kejaran Firaun di
Laut Merah tersebut. Nah, jadi semua peristiwa-peristiwa ini harus beliau jalani. Ternyata ikhwati fillah rahimakumullah, ketawaduan, berani membuang ego, mengakui kekurangan diri, mengakui kelebihan orang lain adalah bekal yang sangat bermanfaat di dalam dakwah. Ya, ini harus kita ambil hikmahnya. Jadi ketika kita berdakwah kepada orang lain, itu kita harus tahan ego kita. Jangan menganggap diri kita ini lebih daripada diri orang tersebut. Bisa jadi mereka tinggal di kampung yang sangat kecil, tetapi tahukah kita kalau mereka itu mempunyai ilmu yang sangat luas. Seperti di DLJ itu ya Pak ya. Saya nggak nyangka kalau di situ ada seseorang yang alumni Azhar. Ketika saya menemani Syekh Palestina datang ke Lempake, ternyata yang hadir di situ ada seseorang yang Azhari, alumni Azhar S1. Ya, jadi saya sempat malu di situ karena ilmu saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Dan kemarin sempat saya ajak untuk bergabung ke sini ke Nurul Ilmi ya, kalau bisa dia jadi imam tetap di Nurul Ilmi gitu ya. Karena memang dia sarjana Al-Qur'an ya, jurusan tafsir di Azhar, tetapi dia lebih memilih di tempat yang terpencil di kebun sawit untuk mendalami ilmunya, masya Allah. Jadi itulah ikhwati fillah rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Musa ini tentang ketawaduan, ya, membuang ego kita. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini yang kita ambil ini sekalipun singkat mengajarkan kepada kita janganlah berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Innaka lan tablugha arda walan innaka lan tahrikal arda walan tablughal jibala tulan. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong sehingga engkau bisa menembus dalamnya bumi dan mencapai tingginya gunung yang sangat tinggi. Jadi kita dilarang untuk tidak berlaku sombong di hadapan para manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bisa bermanfaat pada diri kita sendiri, diri saya sendiri dan diri kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairal jaza atas perhatiannya pada para jamaah dan pemirsa Masjid Nurul Ilmi YouTube channel. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.